Halo semuanya, jadi di video kali ini aku mau bikin July Wrap Up alias buku-buku apa saja yang sudah aku baca di sepanjang bulan Juli tahun 2021. Karena jumlahnya ada banyak, jadi langsung aja kita mulai yuk. Nah, yang pertama yaitu adalah The Magical Glasses karyanya Padma Parna Ghosh. Ini tuh adalah buku anak-anak yang berisikan ilustrasi lucu yang bisa kamu baca di Google Playbook. Singkatnya, buku ini tuh bercerita tentang 4 orang anak yang melihat hewan-hewan di seluruh dunia hanya dengan menggunakan kacamata yang ajaib. Jadi di kacamatanya ini tuh nanti kayak bisa mantul gitu loh gambar dari hewan-hewan itu di langit yang bisa disaksikan oleh keempat anak ini. Cukup seru sih ya menurut aku, dan aku jadi bisa menambah wawasan mengenai dunia fauna, dan aku jadi bisa tahu deh dari mana asal mereka. Cukup menghibur, cukup educating juga. Jadi aku kasih buku ini tuh 3,8 dari 5 bintang. Buku kedua yang aku baca yaitu adalah There's a Hole in My Galaxy karyanya Ananya Dasgupta. Buku ini tuh sama ya kayak buku sebelumnya, yaitu buku anak-anak, dan ini beda. Jadi ini dari covernya aja kalian pasti tahu kalau ini temanya tentang space atau tentang luar angkasa gitu. Dan di sini juga sama ya, educating, dan penjelasan mengenai astronominya di sini tuh especially ya mengenai black hole cukup lengkap gitu loh. Dan aku kayak merasa wow, padahal buku anak-anak tapi kayak selengkap itu kan. Tapi ya somehow aku merasa cerita di sini tuh agak kurang make sense dan terbilang dramatis dan janggal. Cuman ya mengingat ini kan buku anak-anak lah ya, dan temanya fantasi pula. Dan untungnya surprisingly juga di bagian belakang ceritanya itu ada kayak semacam disclaimer dari siapa namanya penulisnya gitu, kalau memang semua hal yang tidak masuk akal atau dramatis di sini tuh hanya untuk membuat ceritanya semakin menarik. Dan ya udah gitu gak usah masalah banget gitu kan. Dan aku justru jatuh cinta banget sama ilustrasinya, pokoknya bagus parah deh. Dan untuk ratingnya aku mau kasih rating 3,5 dari 5 bintang. Selanjutnya ini adalah masih buku anak-anak yaitu Molly's Big Decision. Buku ini tuh bercerita tentang seorang anak kecil perempuan yang bernama Molly, yang pada suatu hari tuh dia mendapatkan undangan gitu dari seorang raja untuk datang dan berkunjung ke istananya. Dan ketika dia itu diberikan keputusan tentang suatu tawaran dari raja itu, dia menimbang-nimbang apakah itu hal yang bisa dia lakukan untuk lolos dari pengasuhnya di panti asuhan yang dia tinggali. Ceritanya cukup seru dan halamannya juga nggak terlalu banyak. Dan di sini juga dilengkapin sama ilustrasi ya, yang ngebuat ceritanya tuh makin manis. Review lengkapnya aku udah pernah bikin tapi di blog bukan di YouTube, jadi kamu bisa cek. Dan untuk link blognya aku taruh di description box, jadi kamu nggak usah bingung-bingung nyari di mana. Dan untuk ratingnya aku mau kasih rating 4 dari 5 bintang. Selanjutnya yaitu adalah The Clockwork Tree yang ditulis oleh Matthew Kirby. Ini tuh genrenya fantasi petualangan gitu. Tapi kalau menurut aku ini lebih ke adventure sama historical fiction sama ya sih itu aja kayaknya. Buku ini aku cukup lama sih ngabisinnya, sekitar kapan ya aku lupa. Pokoknya aku baca ini sebenarnya dari akhir Juni, tapi ya udah gitu deh. Ini tuh bercerita tentang 3 orang anak yang awalnya menjalani kehidupan masing-masing yang normal-normal aja sampai akhirnya mereka itu dipertemukan oleh suatu peristiwa. Pokoknya di sini seru abis dan cukup enak ya mengikuti dan mengusut suatu misteri di dalam sini dengan percikan bumbu thrilling. Yang aku sayangkan di sini sih unsur fantasinya itu yang tidak digali, dan terutama konflik utama yang aku pikir akan berhubungan dengan manusia jam tapi nggak disebut. Review lengkapnya udah aku pernah bahas sebenarnya di video yang ini, kamu bisa cek aja di situ atau linknya udah aku taruh di description box. Dan untuk ratingnya aku mau kasih 4,3 dari 5 bintang. Selanjutnya ini tuh komik, yaitu ini Sea of Stars karyanya Jason Aaron. Ini tuh secara singkatnya aja, komiknya ini bercerita tentang seorang ayah dan anak yang sedang berada di ruang angkasa untuk pekerjaan ayahnya gitu. Sampai suatu titik kapal luar angkasanya ini tuh hancur dan mereka secara terpaksa harus berpisah. Dan di tengah-tengah pencarian satu sama lain ini, mereka nggak menyangka kalau mereka akan dihadapkan oleh masalah baru. Pokoknya seru banget di dalam sini dan aku jadi bisa ngerasain tegang gitu lah ya. Dan aku juga suka banget
sama ilustrasinya yang benar-benar cantik abis. Dan kalau kamu mau baca bisa dibaca di Google Play Book, dan halaman juga nggak terlalu banyak, jadi ya gitu deh. Dan untuk ratingnya aku mau kasih 3,8 dari 5 bintang. Oke, selanjutnya ini tuh adalah buku non-fiksi dengan tema minimalisme, yaitu Seni Hidup Minimalis. Ini tuh adalah buku pertama yang membahas tentang minimalis ya. Yang pertama banget aku baca maksudnya. Dan mengingat sih memang aku nggak pernah baca-baca buku tentang minimalis gitu. Oke, jadi di sini itu bukunya terbagi menjadi 4 bagian, yang mana di setiap bagian itu akan terbagi lagi menjadi beberapa subbagian yang menunjang judul tersebut. Aku suka banget sih bagaimana penulis menuturkan tentang minimalisme di sini. Di bagian pertama itu nanti kita akan diperkenalkan apa sih minimalisme itu, dan menegaskan minimalisme itu bukan hidup kosong terus nggak ada barang atau cuman buang-buang barang gitu, enggak. Yang mana itu cukup membukakan mata dan pikiranku. Asik banget gak tuh? Nah, lanjut nanti di bagian kedua. Di sini tuh kita akan diperkenalkan dengan metode streamline, yang mana kalau aku lihat atau nonton beberapa review orang-orang, ini tuh adalah bagian yang unik dan menarik dari buku ini, dan aku setuju gitu loh. Jadi aku ngerti sekarang kenapa orang-orang tuh sangat menyukai metode streamline itu gitu loh. Dan nanti untuk selanjutnya kita akan disuguhkan mengenai penerapan metode streamline itu sendiri di setiap ruangan rumah. Dan aku cukup suka ketika membahas ruang pakaian atau membahas tentang apa sih styling tips gitu loh. Dan suka aja. Pokoknya nanti sampai ke bagian keempat, di mana kita akan dijelaskan apa dampak hidup minimalisme ini terhadap lingkungan sekitar. Pokoknya so far aku suka banget dengan buku ini. Mungkin kekurangannya terletak di beberapa bagian yang terkesan repetitif ya kalau menurut aku sih. Dan untuk ratingnya aku mau kasih rating 4 dari 5 bintang. Selanjutnya ya ini adalah buku non-fiksi lagi, judulnya yaitu adalah Master Your Time, Master Your Life, karyanya Brian Tracy. Ini itu sesuai dengan judulnya ya, berisi tentang manajemen waktu dan bagaimana cara kita menggunakan waktu dengan seefisien mungkin. Buku ini tuh terbagi jadi 10 bab yang mana menyampaikan masalah waktu di banyak contoh kasus dan bagaimana penanggulangannya. Hal yang paling aku ingat di sini tuh gimana cara kita harus memilah dan menyingkirkan orang-orang yang mencuri waktu kita dan merenungkan terhadap orang-orang yang kita curi waktunya. Cukup make sense dan cukup mind blowing, dan juga di sini tuh ada penjelasan mengenai peranan penting sebuah pertanyaan dan mendengarkan bagaimana itu menjadi elemen penting untuk membuat membuat waktu kita itu lebih berisi. Dan untuk ratingnya aku mau kasih rating 3,8 dari 5 bintang. Oke, sekarang ini adalah novel, balik lagi ke buku fiksi karena udah berturut-turut baca non-fiksi lah ya, dan audiobook. Ini judulnya Into the Water yang ditulis oleh Paula Hawkins. Ini adalah buku yang dikasih Kak Steffi. Makasih banget Kak. Dan oke deh, balik ke reviewnya lagi. Secara singkat, novel ini tuh bercerita tentang sungai di suatu kota yang terkenal telah memakan banyak nyawa, dan semua korbannya itu adalah perempuan. Dan yang paling terakhir itu adalah seorang wanita yang bernama Nell Abbott. Nah, Nell Abbott ini tuh dia punya keterikatan penuh gitu loh dengan sungai dan mencoba menguak kisah misteri dari sungai itu. Dan ketika Nell Abbott ini tewas gitulah ya, itu cukup menyita perhatian banyak orang dan tentu saja memunculkan pertanyaan, yaitu apakah dia dibunuh atau bunuh diri dan kenapa. Nah, untuk review lengkapnya aku udah pernah bikin di video yang ini, dan di situ udah aku sampaikan gitu lah ya secara jelas. Dan kalau kamu udah baca dan pengen tahu lebih detail gitu kali lah ya, apa sih hal janggal yang aku rasakan, atau mungkin kita bisa diskusi, aku udah pernah bikin juga video review spoilernya yang udah aku taruh juga linknya di description box. Pokoknya kalian cek aja deh di description box karena itu bakal panjang banget. Dan untuk ratingnya aku mau kasih rating 4 dari 5 bintang karena ada beberapa hal yang tidak bisa aku jelaskan di sini. Oke, ini adalah buku terakhir yang aku baca, yaitu adalah Reasons to Stay Alive karyanya Matt Haig. Dan karena ini tuh aku ngedengerin juga versi audiobook yang versi bahasa Indonesia, jadi aku taruh covernya yang ini ya, yang cover bahasa Indonesia, yaitu Alasan untuk Tetap Hidup. Ini tuh
buku Mad Hike pertama ya yang aku baca, dan itu aku langsung suka sih. Kok baca, aku dengerin maksudnya, ya baca secara nggak langsung, dan aku langsung suka. Dan pokoknya sesuai dengan judul buku ini, dia itu membahas tentang bagaimana untuk apa sih, kayak bagaimana dan apa yang dirasakan orang yang menderita depresi dan beranggapan bahwa mengakhiri hidup itu adalah pilihan yang terakhir dan yang terbaik. Di sini Matt itu akan menjabarkan ya apa yang dia alami, gejalanya, terus gimana dia itu mengatasi itu semua. Dari semua orang pengidap depresi, tak terkecuali Matt Haig, sudah pernah mencoba bunuh diri, namun dia tuh gagal. Di sini tuh dia juga menjelaskan apa sih alasannya untuk tetap melanjutkan hidup. Ya karena hidup itu nggak cuma sekedar kita menjalani aja gitu kan, karena pasti semua tuh punya alasan. Itu bener-bener mind blowing banget, bener-bener kayak menyentuh gitu loh, kayak kayak ya kayak terharu, menyentuh gitu kan. Dan dunia itu bener-bener luas dan kita nggak etis kalau kita itu mati tanpa mengeksplorasi kehidupannya, nggak sih? Karena dunia ini yang seluas ini aja itu orang depresi menganggapnya bahwa itu adalah kosong, dunia yang hampa, sepi gitu. Jadi bener-bener penderita depresi itu bukan untuk dijauhin, untuk dibully, diajak, itu enggak. Jadi kita tuh benar-benar harus apa ya istilahnya tuh, tetap care, humble gitu loh. Karena pokoknya ya gimana gitu kan, menyentuh banget gitulah. Pokoknya di sini juga menyentuh, dan pokoknya di sini aku jadi suka banget deh sama tulisannya Matt Haig di sini, bermakna, menginspirasi juga. Dan di sini juga ada beberapa alasan gitu lah ya dari orang-orang lain untuk tetap hidup gitu loh ya. Jadi mereka itu juga semacam mantan pengidap depresi, dan mereka juga mengutarakan apa sih alasan mereka untuk tetap hidup. Dan alasan-alasan mereka tuh bikin aku kayak senyum-senyum sendiri, kayak ya terharu gitu loh. Ratingnya aku mau kasih rating 4 dari 5 bintang. Oke, itu dia buku-buku yang sudah aku baca di sepanjang bulan Juli 2021. Totalnya ada 9. Aku cukup seneng sih karena belakangan ini aku bisa mulai banyak baca lagi dan bisa membagikan beberapa referensi buku ke kalian semua. Dan aku berharap ke depan-depannya aku bisa bikin makin banyak review atau whatever, jadi kalian bisa tahu gitu loh, dan aku bisa makin banyak sharing ke kalian. Oke, kayaknya segini dulu ya untuk video kali ini. Maaf banget kalau panjang, and I'll see you on my next one. Bye bye.